Terkuat alasan pengacara Kamarudin Simajuntak rela mati-matian membela keluarga almarhum Brigadir Joshua. Mari tonton video yang satu ini. Saya baru selesai komunikasi dengan mereka. Aduh, ya bagus ya. Ya, luar biasa. Jadi tadi ketika komunikasi hampir sejam lebih, jadi saya tutup dulu tadi. Betul. Setelah saya tadi ditanya-tanya oleh Bapak Henry Perleso, setelah itu dapat telepon berkali-kali dari mereka, maka saya komunikasi, memberi penguatan supaya mereka ada kepercayaan kepada penasihat hukum. Rupanya mereka kendalanya adalah pertama masalah motif ekonomi. Ya. Jadi ayah almarhum kebetulan sudah tidak bekerja, mungkin karena pengaruh pandemi COVID-19. Mereka hanya mengandalkan pendapatan istrinya yang guru Simanjuntak, jadi guru di SD, dan mereka masih tinggal di lingkungan SD itu, mengontrak rumah. Sehingga tentulah hal seperti itu sangat membebani hati dan pikiran mereka. Belum lagi dia masih mempunyai tanggungan, ada yang masih kuliah sarjana atau baru akan lulus sarjana, sehingga tentu biayanya besar. Apakah nanti apabila meng-hire pengacara, dari mana biayanya? Itulah yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran mereka selama 2 hari ini. Makanya belum ditandatangan kuasa yang saya kirimkan. Dan lagi-lagi seperti biasa saya katakan, jangankan Ito sebagai guru juntak dan lain sebagai Huta Barat, orang Singaja, orang Sunda, orang Jawa, orang Indonesia Timur, saya layani gratis. Amin, amin. Terima kasih, puji Tuhan. Deposito saya pernah saya cairkan 1,5 miliar untuk membiayai perkara 23 perkara gereja dan pendeta di Riau, saya bilang. Amin. Jadi apalagi seperti ini kasus kemanusiaan, tentulah saya tidak akan berani meminta uangmu, saya bilang. Demikian juga tim yang saya bentuk, pengacara-pengacara hebat dari kemarin dan beberapa jenderal. Saya katakan kepada mereka, jangan pernah berharap uang dari sini. Kalau meminta uang, mintalah dari saya. Amin. Jangan dari mereka, karena mereka ini sesungguhnya membutuhkan bantuan. Bila perlu nanti saya minta kepada Bapak Henry Perleso untuk menggalang dana, saya bilang. Boleh Pak, nanti minta nomor rekeningnya nanti. Boleh. Jadi oleh karena itu banyak pertimbangannya, namanya orang tua, bagaimana dengan nasib anak saya, bagaimana dengan ini itu. Saya katakan ini bukan urusan anak bapak. Jadi anak bapak dia biarlah fokus bekerja, fokus sekolah. Ini adalah urusan orang tua, ayah dan ibunya yang belum terima anaknya dihabisi secara sangat jahat, saya bilang. Iya. Kalau di masyarakat misalnya terjadi dugaan tindak pidana, tentu tidak dibenarkan main hakim sendiri. Tentu si tersangka atau terduga pelaku harus diringkus dan disidik, dilidik, disidik, kemudian dibawa ke kejaksaan, kemudian dibawa ke pengadilan untuk diadili apakah benar atau tidak tuduhannya. Bukan langsung dieksekusi mati, saya bilang begitu. Kemudian ini sangat janggal. Mana mungkin anak muda yang sangat ganteng dan tampan, yang sudah punya pacar yang sangat cantik, baru Simanjuntak lagi, Amin. tergoda dengan nenek-nenek, tidak mungkin itu. Kemudian secara logika tidak mungkin anak muda yang masih jomblo tergoda dengan nenek-nenek. Kemudian ini sudah merencanakan akan menikah berapa bulan lagi. Tentulah hati dan pikiran dia kepada calon istrinya, dambaan hatinya. Tentulah dia mempersiapkan segala sesuatu. Belum lagi pada hari itu, hari-hari terakhirnya dia komunikasi sangat intens dengan ayah ibunya, dengan adik-adiknya. Dengan dia berkomunikasi dengan ayah ibunya, tentulah pikiran jahat tidak ada dalam pikiran dia. Amin. Belum lagi
Belum lagi anak ini adalah orang yang sangat baik sejak kecil, sejak lahir. Dia selalu minta doa dan restu kepada bapak ibunya. Orang yang hormat kepada ayah ibunya tidak mungkin melakukan perbuatan sehina itu. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana alasan pengacara Kamarudin Simajuntak sehingga rela mati-matian membantu membela keluarga almarhum Brigadir Joshua. Ternyata yang pertama adalah pengaruh ekonomi. Kamarudin Simajuntak sudah menjadi perbincangan publik karena kegigihannya untuk memperjuangkan keadilan bagi keluarga mendiang Brigadir Joshua. Bahkan tidak sedikit yang menilai Bapak Kamarudin Simajuntak sangat berani, hebat, dan terlalu vokal untuk menyatakan kebenaran di negara Republik Indonesia ini. Pengacara Kamarudin Simajuntak mengaku kasihan dengan keluarga almarhum Brigadir Joshua yang kehilangan putra yang mereka kasihi lantaran ditembak oleh polisi. Pengacara Kamarudin mengakui kasihan dengan keluarga Brigadir J yang kehilangan putra yang mereka kasihi lantaran ditembak oleh sesama polisi. Beliau mengakui ingin memperjuangkan keadilan untuk keluarga Brigadir J. Namun orang tua Brigadir J diketahui memiliki kendala ekonomi sehingga tidak mampu untuk menyewa pengacara. Kamarudin mengungkapkan keluarga Brigadir J mengandalkan pendapatan Ibunda Rosti Simajuntak sebagai guru SD. Mereka hanya mengandalkan pendapatan istrinya sebagai guru SD. Jadi, Bapak Kamarudin Simajuntak mengatakan bahwa kendala ekonomi yang menjadi masalah utama untuk menyewa pengacara. Oleh sebab itu teman-teman, hati Bapak Kamarudin Simajuntak pun terketuk oleh belas kasihan, sehingga Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simajuntak menolong atau membantu secara hukum secara cuma-cuma. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengakui kehebatan Bapak Kamarudin Simajuntak. Bahkan dia menjuluki Bapak Kamarudin Simajuntak adalah pengacara terkemuka yang ada di Indonesia. Dikutip dari tribun.sumsel.com Sabtu 13 Agustus 2022.